Halo guys, kali ini saya akan membahas sebuah film The Glory season kedua yang menceritakan tentang seorang wanita mempunyai masa lalu yang sangat kelam, yaitu korban pembulian. Dan sekarang tujuan hidupnya adalah membalas dendam orang-orang yang telah membulinya. Apakah wanita itu akan bisa membalas dendamnya? Inilah kisahnya. Film The Glory Season 2 episode pertama. 17 Oktober, terlihat Myung-oh sedang menelpon teman-temannya. Ia pun sudah berani mengancam mereka akan membocorkan kematian So-hye jika tidak memberikannya uang. Satu persatu ia ancam, termasuk Jae-jun yang harus memberikannya uang kripto. Kalau tidak, Myung-oh akan membocorkan keburukannya. Lalu 19 Oktober, Myung-oh pun menghubungi Dong-eun dan itu terakhir mereka berkomunikasi. Terlihat Yeon-jin yang sangat terkejut akan kedatangan suaminya dan ia pun bertanya-tanya kenapa suaminya bisa tahu ia ada di kediamannya si Dong-eun. Do Yeong pun bertanya ke Yeon-jin ada apa dengan masa lalu mereka berdua. Tapi tanpa jawaban, Yeon-jin pun pergi meninggalkan suaminya. Terlihat Dr. Jo yang sedang berada di kamar mayat tempat So-hye berada. Terlihat juga Dong-eun yang berada di rumahnya Dr. Jo. Terlihat mereka juga semakin dekat. Dalam hati, sebenarnya Dr. Jo ada sebuah perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ke Dong-eun. Terlihat juga Sarah yang sedang menelpon Jae-jun karena ia takut tertangkap oleh polisi karena kasus narkobanya Myung-oh. Dan Jae-jun pun didatangi oleh polisi yang menanyakan tentang keberadaannya si Myung-oh. Yeon-jin pun terlihat sangat kaget akan kedatangan si Dong-eun ke tempat kerjanya. Mereka pun berbincang-bincang. Dong-eun pun mulai mengancam Yeon-jin akan menyebarkan bukti foto di saat dia menganiaya Dong-eun. Dong-eun pun menawarkan ia tidak akan balas dendam jika Yeon-jin mau mengakui kesalahannya ke depan publik. Dengan tegas, Yeon-jin pun menolak tawarannya si Dong-eun dan mengancam balik Dong-eun. Lalu Dong-eun pun pergi meninggalkannya. Terlihat Do-young yang sedang memandangi foto antara Ye-sol dan Jae-jun. Ia pun bertanya-tanya kenapa Jae-jun mendekati Ye-sol. Terlihat juga Dong-eun bersama Dr. Jo. Dr. Jo pun membuatkan sebuah tenda untuk Dong-eun tiduri. Dong-eun pun sangat senang karena ia merasakan sebuah ketulusan dari sikap Dr. Jo kepadanya. Tidak bisa dipungkiri, Dong-eun pun ketika dekat dengan Dr. Jo ada sebuah kehangatan yang belum ia rasakan dalam hidupnya. Sementara itu, terlihat Yeon-jin bersama yang lainnya yang sedang membahas menghilangnya Myung-oh. Dan Sarah pun tampak marah kepada Hyo-jung. Kenapa Hyo-jung melaporkan hilangnya Myung-oh ke polisi? Karena ia takut kasus narkobanya terbongkar. Terlihat polisi yang sedang menanyakan ke Dong-eun tentang menghilangnya Myung-oh. Dan Dong-eun pun menjelaskan bahwa Myung-oh dan tewasnya So-hye ada hubungannya dengan Yeon-jin. Selama ini, Yeon-jin bisa lolos dari kasus pembunuhan So-hye berkat polisi kenalan ibunya yang menutupi kasus pembunuhan So-hye dengan alasan bunuh diri. Terlihat Sun-a yang ditemani ibunya karena Sun-a wajahnya berdarah-darah akibat dipukuli oleh ayahnya yang sedang mabuk.
Dan terlihat juga Dokter Jo yang menemui ibunya untuk meminta izin bahwa dirinya akan ikut membalaskan dendam terhadap orang yang menyakiti wanita pujaan hatinya, yaitu Dong Eun. Ibunya pun merestui asal ia tidak tertangkap oleh polisi. Musim dingin 2011, Dong Eun pun bertemu dengan ibunya Sohee di masa lalu. Ia sangat terkejut. Ternyata sebelum Sohee meninggal, Sohee hamil. Ternyata sebelum Myung-oh menghilang, Myung-oh pun mengadakan sebuah pertemuan dengan Yeonjin. Sehabis itu, Myung-oh akhirnya menghilang tanpa jejak. Dan ternyata akhirnya penyamaran Nona Kang terbongkar juga oleh Yeonjin. Terlihat Do Young yang sedang mengunjungi sebuah toko karena ia sedang menyelidiki aroma perselingkuhan istrinya. Dan terlihat Nona Kang yang sangat ketakutan di depan Yeonjin. Ternyata Yeonjin mengetahui Nona Kang dari foto yang ada di rumahnya Dong Eun. Yeonjin pun mengancam Nona Kang kalau tidak menuruti kehendaknya maka ia akan disiksa. Seperti dulu ia menyiksa Dong Eun, Yeonjin pun menyuruh Nona Kang untuk menjadi bawahannya dan berpihak untuk melawan Dong Eun. Nona Kang pun mengiyakan permintaan Yeonjin karena ia sangat ketakutan dengan ancaman Yeonjin. Tapi ia merasa bersalah jika ia mengkhianati Dong Eun. Ia pun menceritakan apa yang ia alami ke Dong Eun. Tapi Nona Kang memastikan ke Dong Eun bahwa ia tidak akan mengkhianatinya. Dan Nona Kang pun setia untuk menemani Dong Eun membalaskan dendamnya ke Yeonjin. Pagi yang cerah, terlihat Dong Eun yang sedang mengadakan sebuah rapat bersama para guru yang lainnya. Tapi ia dikagetkan akan kedatangan ibunya di sekolahnya yang akan mempermalukan dirinya. Karena ibunya Dong Eun hanya menjadi benalu dalam hidupnya Dong Eun. Ternyata ini adalah rencana dari Yeonjin yang menggunakan ibu Dong Eun untuk melawannya agar dengan kelakuan ibunya membuat Dong Eun dipecat dari sekolah tempat ia bekerja. Karena Yeonjin pun tahu Dong Eun lemah dengan ibunya, apalagi ibunya Dong Eun bisa diperalat asal ada uang. Seperti dalam sebuah permainan catur, si kaya ibarat seorang raja dan yang miskin semisalnya hanya sebagai pion yang mudah diatur. Itu dalam benak pikirannya si Yeonjin. Melihat kelakuan ibunya, Dong Eun hanya terdiam tanpa kata. Terlihat Yoo Jong dan Yeonjin yang sedang berada di klinik kecantikan. Yeonjin pun tidak tahu dengan Dokter Jo bahwa ia temannya Dong Eun. Yeonjin pun berkenalan dengan Dokter Jo dan berencana untuk melakukan operasi kecantikan di kliniknya Dokter Jo. Terlihat Nona Kang yang sedang berbincang-bincang dengan Dong Eun. Mereka membahas tentang keamanan Sun A yang berada dalam ancamannya si Yeonjin. Maka dari itu, Dong Eun berencana untuk menyekolahkan Sun A di luar negeri agar bisa terhindar dari ancamannya si Yeonjin. Mungkin ini jalan terbaik buat Sun A karena Sun A masih punya masa depan yang jauh lebih baik. Dan terlihat ada sebuah perdebatan antara Yeonjin dan suaminya perihal Yeonjin yang ingin mengirim Yesol ke luar negeri untuk melanjutkan sekolahnya di sana.
Terlihat Jae-jun yang mendatangi sebuah toko dan ia menanyakan ke pegawainya apakah suaminya Yeonjin datang ke toko itu. Lalu ia pun melihat CCTV. Tapi kata pegawainya, ada sebagian rekaman CCTV yang Yeonjin hapus. Dan terlihat Dr. Jo yang sedang diinterogasi oleh polisi perihal hilangnya Myung-oh, karena Dr. Jo yang sempat melihat Myung-oh di rumah sakit tempat Dr. Jo bekerja. Hari yang dijadwalkan pun telah tiba. Terlihat Yeonjin yang akan dioperasi kecantikan oleh Dr. Jo. Sementara itu Do-young bertemu dengan Dong-eun. Akan ada hal penting yang akan mereka bicarakan. Namun Do-young sangat terkejut dengan bekas luka yang ada di tubuhnya Dong-eun. Sementara itu, terlihat Yeonjin yang akan siap dioperasi. Tiba-tiba ia kembali mengingat terakhir kalinya ia bertemu dengan Myung-oh. Myung-oh pun mengancam akan memberitahukan sebuah rahasia ke publik tentang kematian Sohee jika Yeonjin tidak membayarnya. Lalu Myung-oh tanpa rasa malu mengajak Yeonjin untuk bercinta dengannya. Tampaknya Yeonjin sangat marah dan terhina dengan lelucon dari Myung-oh. Tanpa rasa sadar, Yeonjin pun menghabisi Myung-oh hingga dia tidak berdaya. Lalu Yeonjin pun tersadar. Nampaknya Dr. Jo pun tersenyum. Apakah Dr. Jo mengetahui bahwa Myung-oh dihabisi oleh Yeonjin? Kita tunggu episode ketiganya ya. Jangan lupa subscribe.